takut diomong orang insaf baru atau dan yang lainnya nggak usah, nggak perlu ya. Karena Allah maka kita melaksanakannya juga harus karena Allah, nggak usah karena nggak usah karena siapapun. Jadi kalau ada manusia yang ngomong yang miring-miring nggak usah didengerin. Yang tidak menyukai salat berjamaah itu ya terkecuali orang munafik. Nah, orang munafik itu dibenci oleh Allah. Selanjutnya ya Ali, hai Ali, ahabbul ibadi utawi luwih kinasihane piro-piro kaula ilallahi maring Gusti Allah iku abdun kaula sajidun kang sujud, yaqulu kang ucap sapa kaula pi sujudihi ing dalam sujude abdun rabbi inni dzalamtu nafsi faghfir li dzambi. Maca doa rabbi inni dzalamtu nafsi faghfir li dzambi. Rabbi duh pangeran kaula ini satuhune kaula iku dzalamtu nganiaya sapa kaula nafsi ing awak dheweke kaula faghfirli mangka mugi ngampura sapa Tuhan ing kaula dambi ing dosane kaula fa innahu mangka setuhune kelakuan iku layak firud dunuba ora ngampura ing piro-piro dosa ila anta angin sapa Tuhan. Selanjutnya ahabul ibadi luwih dicintai luwih disenang-senangi hamba atau ibad oleh Allah adalah abdun sajidun, orang yang mau sujud dan di dalam sujudnya dia membaca doa Robbi inni dolamtu nafsi faghfirli dambi. Ya, para rawuh, para pemirsa semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sujud ya, setelah membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, kita baca Robbi inni dzalamtu nafsi faghfirli dambi. Ya Allah, saya telah menganiaya diri kita sendiri. Ya, faghfirli maka ampuni saya ya Allah. Dambi atas seluruh dosa yang saya pernah lakukan. Fa innahu maka setune kelakuan iku layak firu dunuba ila anta. Dan tidak ada yang bisa memberikan ampunan, tidak ada yang bisa memberikan maghfirah ila anta angin Tuhan, terkecuali engkau wahai Allah. Nah, kalau sujud membaca doa ini, kita termasuk abdun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Ali, hei Ali, alaika netepana sapa sira bi sholati duha kelawan ngelakoni salat duha. Pisapari ing dalem lelungan wal hadori lan ana ing dalem umah atau hadir. Pa inahu maka setuhune kelakuan iku idza kana tatkalane ana apa yaumul kiamati dina kiamat yunadi iku ngundang-undang sapa munadi wong kang ngundang-undang min fauqi syarafil jannati saking sadukure surga. Ainal ladzina utawi endi wong akeh kabeh kanu kang ana sapa ladzina iku yusalluna pada ngelakoni sholat kabeh ad-duha ing sholat duha. Selanjutnya hai Ali alaika bi sholati duha. Kita itu disuruh bisa melaksanakan sholat duha. Sholat duha itu waktunya dari semenjak terbitnya matahari ya. Terbitnya matahari agak tinggi sedikit itu sudah masuk sholat duha. Nah, kita kalau
diperintahkanlah seperti itu. Artinya Kanjeng Nabi Muhammad itu wasiat kepada Sayyidina Ali itu bahwa kita harus bisa melaksanakan sholat duha, baik dalam keadaan kita sedang bepergian ataupun kita sedang ada di rumah. Jadi dijadikan satu kebiasaan gitu ya. Misalnya kita lagi bepergian ada di mana gitu ya, ya kita sholat duha. Jangan mentang-mentang kita sedang bepergian terus saya malah lagi jadi tamu nih di desanya orang lain, kita nggak sholat duha. Enggak. Di sini diperintahkan, diwasiatkan harus bisa melaksanakan sholat duha, nah, baik dalam keadaan sedang bepergian ataupun sedang berada di rumah. Gitu. Bis sholatid duha bis safari wal hadori. Sebab apa? Fa innahu idza kana yaumul qiyamati yunadi munadi min fawqi syarfil jannah. Ainal ladzina kanu yusalluna duha. Wah, sebab apa? Orang yang melaksanakan sholat duha, nanti itu di yaumul qiyamah itu ada yang manggil-manggil. Mana itu orang yang ahli melaksanakan sholat duha? Gitu. Ya enak dong ya Mas ya. Ahli melaksanakan sholat duha itu nanti di yaumul qiyamah itu dipanggil, ada yang manggil-manggil. Mana tuh orang yang ahli melaksanakan sholat duha? Gitu. Ya daripada ditelantarin gitu ya, nggak ada yang manggil, nggak ada yang itu, masih mending kita ada yang manggil-manggil. Mana sih orang yang ahli melaksanakan sholat duha? Nanti di hari kiamat itu dipanggil seperti itu. Ya, dipanggil dari min fauqi syarafil jannah, itu dipanggil nih dari atas surga itu dipanggil. Mana sih orang-orang yang suka melaksanakan sholat duha? Itu nanti di yaumul qiyamah seperti itu Mas. Ya para rawuh ya. Jadi harus suka melaksanakan sholat duha, harus rajin. So nanti di yaumul qiyamah pada saat orang-orang lain pada kesusahan, di saat orang lain pada kebingungan, buru-buru ada yang nanya, buru-buru ada yang manggil, buru-buru ada yang mencari. Ya, kalau sekarang kita mau melaksanakan sholat duha, itu nanti dipanggil. Mana orang-orang yang suka melaksanakan sholat duha? Gitu. Nah, terus dipanggil untuk apa? Nah, perintahnya udkhulu min babid duha. Udkhulu melebu sapa sira kabeh min babid duha saking pintune duha. Bisalamin kelawan selamat aminin tur sentosa. Itu. Jadi dipanggil, digoleti ya, dicari orang yang suka melaksanakan sholat duha nanti di yaumul qiyamah itu. Terus itu nanti mendengar perintah udkhulu min babi duha. Silakan kalian masuk melalui pintu duha, pintu sholat duha. Masuk ke bisalamin aminin kelawan selamat dan sentosa. Kan enak nggih para rawuh, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan pilihan. Buat kita semua itu bukan pilihan, tapi ini wasiat yang harus kita bisa lakukan, yang harus bisa kita laksanakan. Begini nih, yang melaksanakan sholat duha, keuntungannya, keutamaannya adalah nanti di yaumul qiyamah kita dipanggil, dicari, terus disuruh masuk ke surga melalui pintu duha. Orang yang suka melaksanakan sholat itu begitu. Ya, para rawuh, selanjutnya wa ma ba'atsallahu min nabiyyin illa wa amarahu bis sholatid duha. Wa ma ba'atsalan ora ngutus sapa Allah Gusti Allah min nabiyyin saking nabi illa wa amarahu angin perintah sapa Allah ing nabi bis sholatid duha kelawan nglakoni sholat duha. Jadi Gusti Allah itu ya tidak ngutus kepada Nabi terkecuali memerintahkan untuk melaksanakan atau melakukan sholat duha. Ya, para rawuh, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, silakan. Ini bukan pilihan, sekali lagi saya sampaikan, ini bukan pilihan, tapi ini adalah wasiat yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad.
Wasiat yang disampaikan oleh Nabi kita semua adalah kita untuk bisa melaksanakan sholat duha. Karena keuntungannya melaksanakan sholat duha, nanti di hari kiamat kita bakal ada yang nyari. Mana sih orang ahli yang melaksanakan sholat duha? Ya, setelah ketemu disuruh masuk udkhuluha min babi duha. Disuruh masuk ke surga dengan melalui pintu sholat duha. Bisalamin aminin, dengan selamat dan sentosa. Kan enak nggih para rawuh. Jadi sekali lagi saya tekankan, ini bukan pilihan, tapi ini adalah wasiat Kanjeng Nabi yang harus bisa kita lakukan. Sebab Allah tidak mengutus Nabi illa wa amaruhu bisalat duha, terkecuali memerintahkan untuk melaksanakan sholat duha. Ya Ali, hai Ali, min karomatil mu'mini, iku setengah saking kemuliaane wong mukmin, zauzatun utawi bojo wadon, muwafaqatun kang nocoki, wassolatulan solat jamaatan hale berjamaah, wajironun lan tangga, yuhibbunahu kang demen sopo wong, kang demen sopo tangga ing wong kita. Jadi min karamatil mukmini, dan saking kemuliaannya orang-orang mukmin, zauzatun mufawaqatun adalah bojo wadon kang nocoki. Kemuliaannya orang-orang mukmin itu adalah bojo wadon, ya, yang nocoki atau mau melakukan sholat berjamaah, wassalatu jamaatan, sholatnya berjamaah. Dan tetangga yang mau melaksanakan sholat berjamaah juga. Paslun pisaumi, utawi iki kula pasal sawiji pisaumi ing dalem mertelaken puasa. Qala ngucap sapa Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, iku muga netepi Kanjeng Nabi assalatu wassalamu utawi keselamatan rahmat. Man soma Ramadhana, man utawi sapa wong iku soma puasa sapa man Ramadhana ing dalem wulan Ramadan, wajtana balan ngadohi sapa wong al harama ing perkara haram, pihi ing dalem puasa, wal buhtana lan buhtan itu gawe kekuruhan, radhiya mangka ridho anhu saking wong sapa ar-rahmanu Gusti kang marahman, wa ujabalan majibakan sapa Allah lahu karena wong al jinnana ing piro-piro surga. Nah, sekarang para rawuh pemirsa masuk pada pasal melaksanakan puasa. Pisaumi ing dalam mertelakan puasa. Kebetulan sekarang momennya adalah lagi ada di bulan Ramadan. Kita harus bisa melaksanakan puasa dengan sungguh-sungguh. Ya, sedikit cobaan, sedikit ujian melaksanakan puasa, ya itu justru kalau kita sedang berpuasa terus banyak melakukan tantangan. Puasa tidak kita selalu bawa tidur, tapi sambil mencari nafkah, sambil berusaha. Ada banyak tantangan, insya Allah pahalanya juga lebih besar. Ya. Nah, qala alaihi salatu wassalam, man shoma Ramadhana, siapa orangnya yang berpuasa di bulan Ramadan, wastanaba lan mau menjauhi, dan orang tersebut mau menjauhi al harama ing perkara haram, fihi wal buhtana radhiya anhu rahmanu wa aujabalahu jinan. Para rawuh pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, man shoma Ramadhana, siapa orangnya yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan gitu. Terus wajtanabal haroma, dan dia mau menjauhi apa atau mau menjauhi perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
maka Allah akan meridhoinya.